مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي. Adalah kisah seorang nelayan dengan seorang pelayan pimpinan wilayah pada saat itu di wilayah Irak. Orang ini teman-teman sekalian, dia seorang pelayan, dia seorang pembantu tapi di seorang pejabat. Kemudian dia lewat di pinggir pantai, dia temukan ada seorang nelayan sedang mengambil ikan, menangkap ikan yang bagus, besar. Karena dia seorang pelayan tapi di tokoh masyarakat, dia anggap dirinya punya kedudukan. Dia lihat ikan tersebut lalu dia minta secara paksa, bukan dibeli. Dia bilang, berikan ikan itu kepada saya. Kata si nelayan, saya nggak bisa berikan ikan ini, saya ingin jual karena saya butuh untuk memberikan makan keluarga saya pada hari ini. Tapi dia rupanya memukul si nelayan dengan cara keras, kemudian mengambil ikan itu secara paksa. Dibawalah ikan tersebut, dia menceritakan dirinya dalam kisah ini. Pada saat dia bilang saya membawa ikan tersebut, ikan ini tadinya terlihat sudah tergeletak seakan-akan mati. Waktu saya memegangnya saya mengira ikan itu mati. Ternyata ikan itu waktu saya memegang di dekat mulutnya menggigit jari saya. Dan pada saat menggigit jari saya merasakan sakit yang luar biasa. Dan mulut ikan itu tidak bisa terlepas sampai saya memotong bagian mulutnya. Baru bisa terlepas giginya. Padahal ikan ini seakan-akan sudah mati. Kemudian saya pun membawanya ke rumah dan saya tetap menikmati dagingnya yang haram tadi. Keesokan pagi, semalam suntuk. Pada malam hari saya nggak bisa tidur. Dia mengatakan kemudian keesokan paginya saya mencari seorang tabib. Lalu tabib ini menemukan ternyata ada bakteri yang sedang menimpa atau mengena tangan saya yang dikenal dengan gargarin atau penyakit yang tidak bisa kecuali harus dipotong. Maka diperintahkan oleh tabib untuk memotong jarinya. Kalau tidak maka akan menyebar penyakit itu ke seluruh tubuhnya. Maka dia pun memotong jarinya satu. Ternyata sakitnya masih dirasakan. Akhirnya dipotong ke seluruh jarinya 5 masih dirasakan sakit juga. Dipotong telapak tangannya, masih terasa sakit juga, sampai dipotong setengah, sampai di lengannya, dipotong semua lengannya. Itu pun dia masih mulai merasakan sakit ke seluruh tubuhnya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa duduk, nggak bisa buat apa-apa. Maka dia mendatangi seorang alim ulama yang dia tanyakan, bagaimana jalan keluarnya? Saya tertimpa seperti ini. Kata dia, apakah kamu tahu penyebab perbuatanmu? Apa yang membuat ini dalam hati kamu? Apa yang sedang tersirat di dalam hatimu? Dia mengatakan, saya diceritakanlah setelah menzalimi seorang nelayan mengambil ikannya yang saya anggap bagus, lalu ikan itu mulai menggigit jari saya. Semenjak itu saya merasakan sakit dan seluruh tubuh saya dipotong, dia sampai tangan lengannya. Maka orang alim ini mengatakan, pergilah kepada nelayan tersebut, cari dan minta kehalalannya. Maka dikejarlah, dia cari seluruh penjuru kota dikeliling, tidak ditemukan sampai 1 minggu. Setelah sepekan dia cari, ditemukan orang tersebut lagi di pinggir jalan menjual ikan. Maka dia tiba-tiba datang tersungkur di kakinya dan mengatakan, Tuan, maafkan saya. Nelayan ini sudah lupa, tidak tahu siapa orang ini. Lalu dia mengatakan, siapa kamu? Dia bilang, saya si fulan yang berapa bulan yang lalu sempat mengambil ikanmu. Maka saya minta kehalalannya. Kata nelayan tersebut, memang kenapa? Dia bilang, ikan itu pada saat saya bawa pulang diceritakan menggigit tangan saya padahal sudah kelihatan mati. Dan akhirnya tubuh saya dipotong, sampai sekarang lengan saya dipotong. Dan sisa tubuh saya terasa sakit semuanya. Halalkanlah. Maka nelayan tersebut menangis karena hatinya lunak, mengatakan, saya sudah memaafkanmu. Kata orang ini, begitu dia mengucapkan saya memaafkanmu, tiba-tiba seluruh sakitnya hilang. Bahkan kata orang-orang yang ada di sekitarnya, andai saja pertama kau digigit ikan nelayan tersebut, kau kembali kepadanya dan mengembalikan ikan tersebut, maka anggota tubuhmu tidak akan dipotong. Akhirnya dia pun bertanya kepada nelayan ini, mengatakan sebagai penutup kisah kita, apakah kau sempat mendoakan sesuatu keburukan untukku pada saat saya mengambil ikanmu? Dia mengatakan, iya. Saya mengatakan, wahai zat yang telah menjadikan rezekiku hari ini ikan itu, dia telah mengambil secara zalim, maka hukumlah dengan caramu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menghukum dengan cara ini. Saudaraku seiman, kita manusia lemah, tidak punya apa-apa. Jangan pernah menikmati dan mengambil hak orang lain. Cukupkanlah dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Jadilah orang-orang yang patuh kepada Sang Pencipta, karena Allah selalu mengawasi kita. Tidak ada orang yang bisa selamat dari hukuman Sang Pencipta Allah.